Halo, perkenalkan, saya Muhammad Farah Aminullah dengan NIM 1452301. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mesin oto dan diesel. Nah, yang pertama tuh ada mesin oto. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian pada mesin oto. Yang pertama ada silinder, lalu torak, ada batang torak atau connecting rod, lalu ada pena torak, lalu ada poros engkol, mekanisme katup, roda gila atau flywheel, injektor, injection pump, sistem pendingin, dan crankcase. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Mungkin bisa di next. Nah, saya Muhammad Ikral Farel 1452308. Selanjutnya ada cara kerja mesin oto. Biasanya cara kerja terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama ada tahap intake atau tahap hisap, yaitu di mana saat katup masuk dibuka, bensin dan udara masuk dalam mesin dan mesin piston turun hingga titik mati bawah. Selanjutnya ada tahap kompresi. Pada tahap kompresi ini piston bergerak ke titik mati atas hingga menyebabkan tekanan meningkat. Ketika tekanan sudah meningkat, busi memberikan sedikit percikan api. Selanjutnya masuk ke tahap power tenaga. Setelah busi memberikan percikan api, secara langsung bensin pun terbakar hingga memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong mesin bergerak ke titik mati bawah. Lalu pada tahap selanjutnya, tahap 4, sisa-sisa gas yang sudah terbakar dibuang melalui katup buang hingga menuju ke knalpot. Nama aku Rapsa Fatir dengan NIM 1452319. Di sini aku akan menjelaskan tentang part-part mesin diesel. Yang pertama ada piston, dua ada injektor, crankshaft, camshaft, blok silinder, silinder, batang piston, intake and exhaust valve, busi pijar, pompa injeksi, turbocharger, intercharger, oil pump, air filter, fuel filter, dan radiator. Untuk penempatannya ada bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Next. Aku Arjo Dwi Setiawan, Sobat Tinggal 3611, akan menjelaskan cara kerja mesin diesel. Yang pertama ada intake atau langkah hisap. Pada langkah ini, udara murni diisap ke dalam silinder melalui katup masuk. Tidak ada bahan bakar yang disuntikan pada langkah ini. Hanya udara saja yang masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, yang kedua ada compression. Udara yang masuk tadi dikompresi oleh piston yang bergerak ke atas pada mesin diesel. Udara dikompresi hingga tekanan yang suhunya sangat tinggi. Kompresi ini jauh lebih tinggi daripada mesin bensin, bisa mencapai 14:1 hingga 25:1 pada rasio kompresi. Karena proses kompresi yang sangat tinggi ini, udara dalam silinder memanas hingga cukup untuk menyalakan bahan bakar. Langkah ketiga ada power atau tenaga. Setelah udara dikompresi dan mencapai suhu tinggi, bahan bakar diesel disuntikan ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi melalui injektor. Ketika bahan bakar bertemu dengan udara panas, terjadi pembakaran spontan. Lalu yang terakhir ada langkah exhaust atau langkah buang. Setelah pembakaran selesai, piston kembali bergerak ke atas dan katup buang terbuka, mengeluarkan gas sisa pembakaran dari silinder keluar melalui knalpot. Sekian dari saya. Baik, saya Rahmat Hidayatullah, NIM 1452301. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin diesel, perbedaan dan mesin otak. Perbedaannya dari penggunaan bensin, mesin otak menggunakan bensin, lalu mesin diesel menggunakan solar. Lalu cara pembakarannya, mesin otak menggunakan busi, sedangkan mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan udara dikompresi hingga sangat panas dan bahan bakar disuntikan setelah udara mencapai suhu tinggi yang menyebabkan pembakaran spontan. Untuk efisiensi, mesin otot lebih rendah dalam hal efisiensi, sedangkan mesin diesel lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar karena kompresi yang lebih tinggi. Lalu, untuk torsi dan kecepatan biasanya menghasilkan tenaga lebih besar pada RPM tinggi untuk mesin oto, dan untuk mesin diesel menghasilkan torsi lebih besar pada RPM rendah yang membuatnya lebih baik untuk kendaraan lebih berat, leb- kendaraan berat dan beban besar. Lalu untuk harga dan biaya operasional, mesin oto lebih murah diproduksi dan biasanya kendaraan bermesin oto lebih murah. Sedangkan mesin diesel biasanya lebih mahal karena teknologi yang lebih kompleks, tetapi lebih hemat bahan bakar, terutama untuk perjalanan jalan jauh.